Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Estri Namanusiwa, dalam Rensi, Renungan Singkat atau Renungan Siang. Sobatku, pagi ini sebelum saya beribadah hari Minggu di pastori, saya berolahraga sejenak. Di saat work from home seperti ini dan atas himbauan pemerintah untuk di rumah saja, dan karena pilihan kita memang cuma olahraga di rumah, ya kita jalankan saja olahraga di rumah. Olahraga bisa meningkatkan imun sistem dan memperbaiki mood karena terus-terusan di rumah. Paling tidak, itu kita lakukan rutin sekitar 10 menit setiap hari sambil berjemur di panas matahari pagi. Misalnya kita berolahraga dengan berjalan atau lari-lari kecil di tempat, atau yang punya lapangan olahraga untuk basket, kita bisa berolahraga bersama dengan anggota keluarga. Dan yang memiliki halaman luas, tentu kita bisa berkeliling dengan naik sepeda. Sobatku, dalam renungan yang lalu kita telah belajar bagaimana menjadi prajurit Kristus yang setia. Namun hari ini kita ingin merenungkan bagaimana menjadi pengikut Kristus yang digambarkan oleh Rasul Paulus bagaikan seorang olahragawan. Di dalam surat 2 Timotius 2 ayat 5 menyatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sobatku, dalam suratnya ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa seorang olahragawan hanya bisa memperoleh juara apabila dia bertanding menurut peraturan pertandingan. Seorang olahragawan juga adalah seorang yang mempunyai disiplin yang tinggi. Mereka harus bangun pagi dan latihan rutin yang kadang-kadang kelihatannya membosankan. Tanpa disiplin, seorang olahragawan tidak akan memperoleh kemenangan. Sobatku, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga harus memiliki disiplin, yaitu yang pertama, disiplin berdoa, dan yang kedua, disiplin membaca Alkitab. Yang pertama, dengan kita disiplin berdoa, maka disitulah kita mulai membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Sebab doa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, di mana Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh dan teladan dalam hal berdoa untuk mengetahui kehendak Bapanya. Doa adalah nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan berdoa, pikiran kita menjadi tenang. Dengan berdoa, membuat iman kita semakin kuat. Dengan berdoa, membuat kita terhindar dari berbagai pencobaan. Dan melalui doa, kita mendapat kasih, berkat, rahmat, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan kita disiplin membaca Alkitab, maka kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin merasakan penyertaan Tuhan, dan kita semakin menikmati kasih Tuhan. Dengan kita disiplin membaca Alkitab, maka kita akan mengenal kebenaran firman-Nya yang menjanjikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang penting untuk kita ingat adalah tidak cukup untuk kita hanya sekedar membaca Alkitab. Kita perlu sungguh-sungguh merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Mintalah Roh Kudus untuk selalu membimbing kita agar mendapatkan manfaat saat kita membaca Alkitab setiap hari. Saudara-saudara, jika seorang olahragawan dapat memenangkan pertandingan karena dia mengikuti peraturan-peraturan dan memiliki disiplin yang tinggi, maka kita sebagai orang percaya
dan anak-anak Tuhan, agar kita juga memperoleh mahkota yang abadi itu, maka marilah kita melakukan disiplin rohani, yakni disiplin dalam berdoa dan disiplin dalam membaca Alkitab. Tuhan memberkati.